Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Apa kabar semua? Tentu kabar baik ya. Adik-adik, senang berjumpa dengan kalian walaupun ada di rumah masing-masing. Tapi kita tetap semangat ya untuk sekolah minggu pagi ini. Wah, tentu senang banyak berkumpul dengan orang tua, kakak, adik, oma, opa, dan semua anggota keluarga. Tentu ramai ya di rumah. Nah, adik-adik, walaupun kita melakukan sekolah minggu di rumah masing-masing, tetapi kita harus semangat ya untuk mendengarkan cerita kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, minggu ini adalah kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Tidak lama lagi kita sudah pada minggu kebangkitan Tuhan Yesus atau biasa disebut Paskah. Nah, adik-adik harus makin semangat ya. Nah, minggu ini pembacaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya semua. Pembacaan kita minggu ini Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Saya ulang, Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Siapa sudah dapat? Ya, kalau sudah mendapatkan nanti dibaca ya. Nah, judulnya cerita minggu ini adalah Yesus mati. Adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus mati? Atau siapa yang sudah pernah melihat filmnya? Pasti ada ya. Tidak apa-apa. Kalau sudah pernah mendengar, sudah pernah menonton filmnya, kita kembali mengulang lagi supaya kita lebih tahu, kita lebih sungguh-sungguh taat, kita lebih setia kepada Tuhan Yesus yang berkorban, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang percaya. Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa kematian Tuhan Yesus untuk keselamatan orang berdosa. Dan yang kedua adalah jalan keselamatan bagi orang percaya. Adik-adik, pada pukul 12 siang terjadi kegelapan. Wah, semakin waktu berjalan semakin gelap. Ih, takut ya. Gelap sekali. Adik-adik, siapa yang takut gelap? Ada? Ih, takut. Adik-adik, waktu jam 3 terjadi sesuatu lagi.
tabir baik Allah terbelah dari atas ke bawah. Sungguh luar biasa dahsyatnya, gelap dan terbelah dua. Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, pilu yang dirasakan oleh Tuhan Yesus sungguh sangat Ia rasakan, sehingga Ia berseru kepada Bapa. Ada lagi yang terjadi dalam kegelapan itu. Kepala pasukan yang ada di depan Yesus itu, ia menyadari bahwa sungguh Yesus ini adalah orang benar. Ia sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah orang benar. Perempuan yang setia mengikuti, ia hanya memandang dari jauh atas peristiwa yang terjadi pada Yesus karena ketakutan yang ada di dalam dirinya. Nah, adik-adik, di mana muridnya yang lain? Pasti takut juga ya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang banyak menonton di situ juga ia pulang dan memukul-mukul dirinya. Akhirnya Yesus mati. Ada seorang yang kaya, yang sangat berani untuk datang meminta mayat Yesus. Adik-adik, mungkin ada yang tahu siapa itu yang berani meminta mayat Yesus? Ada? Ya, dia adalah Yusuf dari Arimatea. Arimatea adalah kota kecil yang terletak di daerah berbukit yang bernama Efraim. Yusuf adalah orang kaya karena dia anggota mahkamah agama. Tetapi dia berani dan dia mau berkorban juga untuk memberi kubur yang belum pernah dipakai untuk menguburkan Yesus. Bayangkan adik-adik, ia seorang kaya, ia mau berkorban untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Nah, adik-adik, tentu kita yang sudah juga ditebus, tentu juga kita mau hidup berkorban untuk Tuhan Yesus. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur. Walaupun saat ini kondisi dunia, bangsa kita, kota Makassar dirundung oleh ketakutan, kesiapsiagaan, sehingga kita harus tetap diam di rumah, tinggal di rumah, menjaga diri, jangan keluar, jangan pergi keluyuran, supaya kita boleh
jauh dari virus. Virus apa, adik-adik? Ya, corona. Nah, oleh karena itu kita harus tetap setia, taat pada peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh gereja, supaya kita tetap terjaga dan jauh dari virus ini. Karena kita percaya kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang telah mati dan dikuburkan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, itulah cerita kita pada minggu ini. Diakhiri dengan menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Adik-adik tahu? Ya, sebentar kita akan menyanyi bersama ya. Selamat menjalankan hari Minggu. Selamat jumpa. Tetap harus tinggal di rumah ya. Membaca firman, berdoa, menyanyi, dan juga saling mengasihi satu dan yang lainnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak sekolah minggu supaya sehat, supaya taat, setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada orang tua, dan juga setia menjalankan peringatan supaya kami boleh jauh dari virus yang mematikan ini. Tuhan Yesus berkati orang tua kami sehingga mereka juga tetap sehat, kuat, dan berkati teman-teman kami sekolah minggu yang lainnya dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa. Amin.